Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamiyah. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hari ini saya akan memberikan materi tentang lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia ada beberapa, yaitu salah satunya yang akan saya bahas kali ini mengenai pembahasan tentang madrasah. Madrasah berarti tempat belajar bagi siswa atau mahasiswa, khususnya untuk umat Islam. Karena kata madrasah tidak hanya diartikan dalam arti yang sempit, tetapi juga diartikan sebagai rumah, istana, kutab, perpustakaan, surau, masjid, dan lain-lain. Bahkan seorang ibu juga dapat disebut sebagai madrasah. Jadi, dari pengertian di atas, maka jelaslah madrasah adalah wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian yang lain yang berkembang pada zamannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah madrasah itu bersumber dari Islam itu sendiri. Dalam perkembangannya di Indonesia, madrasah berdiri jauh sebelum adanya SD, SMP, SMU atau SMK atau perguruan tinggi. Sebab madrasah adalah salah satu sarana atau media tempat yang strategis bagi kiai atau ustadz dengan masyarakat dalam rangka menyampaikan aspek-aspek ajaran-ajaran Islam. Melalui madrasah juga para raja-raja muslim menyampaikan program kenegaraannya dan keagamaan yang dianutnya. Lahir dan berkembangnya madrasah di Indonesia. Kehadiran madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam mempunyai beberapa latar belakang, diantaranya yaitu yang pertama, sebagai manifestasi dan realisasi. Yang kedua, usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Itu yang ketiga, adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya para santri yang terpukau pada barat sebagai sistem upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan yang modern. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Madrasah merupakan lembaga pendidikan agama yang di dalam kurikulumnya yaitu memuat materi pelajaran agama dan pelajaran umum, di mana materi pembelajaran agama pada madrasah yaitu lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran agama pada sekolah umum. Sejarah dan berkembangnya madrasah dibagi dalam dua periode, yaitu yang pertama ada periode sebelum kemerdekaan dan yang kedua periode sesudah kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan, pendidikan dan pengajaran agama pada waktu itu. Periode sebelum kemerdekaan, pendidikan dan pengajaran agama Islam dalam bentuk pengajaran Al-Quran dan pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, pesantren, dan lain-lain. Pada perkembangan selanjutnya mengalami perubahan bentuk baik dari segi kelembagaan, materi pengajaran, metode maupun struktur organisasinya, sehingga melahirkan suatu bentuk yang baru disebut madrasah. Latar belakang lahir dan tumbuhnya madrasah di Indonesia dapat dikembalikan pada dua situasi, yaitu yang pertama, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yang kedua, respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindi Belanda. Madrasah-madrasah yang didirikan pada periode sebelum kemerdekaan ini adalah diantaranya ada Madrasah Adabiyah atau Adabiyah School. Yang kedua, sekolah agama. Yang ketiga, ada Madrasah Muhammadiyah. Yang keempat, Arabiyah.
yang kelima ada Sumatera Tawalib dan Madrasah Diniyah Putri, Madrasah Salafiyah, dan madrasah-madrasah yang lainnya. Selanjutnya, periode sesudah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama yang akan mengurus masalah keberagamaan di Indonesia, termasuk di dalamnya yaitu pendidikan khusus madrasah. Namun, pada kemerdekaan selanjutnya, madrasah-madrasah walaupun sudah berada di bawah naungan Departemen Agama, tetapi hanya sebatas pembinaan dan pengawasan saja. Dan walaupun pendidikan Islam telah berjalan lama, masih terasa disisihkan dari sistem pendidikan nasional. Keadaan ini berlangsung sampai dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri pada tanggal 24 Maret 1975 yang tersohor. Walaupun pendidikan Islam telah berjalan lama, namun masih terasa disisihkan dari sistem pendidikan nasional. Keadaan ini berlangsung sampai dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri pada tanggal 24 Maret 1975 yang tersohor, yaitu yang berusaha mengembalikan ketinggalan pendidikan Islam untuk memasuki mainstream pendidikan nasional. Kebijakan itu membawa pengaruh yang sangat besar bagi madrasah. Dengan SKB tersebut, madrasah memperoleh definisi yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah, sekalipun pengelolaannya tetap berada di bawah Departemen Agama. Usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan pembinaan madrasah, baik dari kualitas maupun kuantitasnya, dilakukan dalam bidang sebagai berikut. Sistem pendidikan dan pengajaran di madrasah ini yaitu perpaduan antara sistem pesantren dan sistem modern, yaitu merupakan pendidikan dan pengajaran yang digunakan di madrasah. Proses ini berlangsung secara berangsur-angsur. Sistem pengajian kitab dilakukan sekarang diganti dengan bidang-bidang tertentu. Walaupun masih menggunakan kitab lama, dan kenaikan tingkat ditentukan oleh penguasaan terhadap sejumlah bidang pelajaran. Dikarenakan sedikit demi sedikit pelajaran umum masuk ke madrasah. Buku-buku tentang agama banyak disusun sesuai dengan tingkatan madrasah yang mengikuti sistem-sistem sekolah-sekolah modern. Selain pelajaran agama dan bahasa Arab, ada juga diajarkan pengetahuan umum di madrasah. Di antaranya adalah membaca dan menulis huruf bahasa Indonesia, berhitung atau matematika, sejarah Indonesia dan dunia, olahraga dan kesehatan. Bukan ini saja, di madrasah juga diajarkan keterampilan sebagai bekal lulusnya ketika terjun ke masyarakat. Dalam pembinaan dan pengembangan madrasah, pendidikan dan pengajaran merupakan suatu kewajiban yang tegas menjadi ketentuan dalam Islam. Sebagai pemeluknya, baik besar kecilnya peran Islam sangat bergantung pada berhasil tidaknya pendidikan dan pengajaran yang dilancarkan. Madrasah yang pada hakikatnya merupakan suatu alat dan sumber pendidikan serta pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah mendapatkan perhatian dan bantuan yang nyata, baik berupa tuntutan dan bantuan material dari pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, jenjang pendidikan pada madrasah tersusun ada sebagai berikut: madrasah rendah atau madrasah ibtidaiyah yang memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan tentang agama Islam menjadi pokok pengajarannya. Lama pendidikannya adalah 6 tahun. Sedangkan madrasah yang kedua lanjutannya tingkat pertama atau madrasah sanawiyah adalah madrasah yang menerima murid-murid tamatan dari madrasah rendah atau sederajat dengan itu, serta memberi pendidikan dengan ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok. Lama pendidikannya selama 3 tahun. Selanjutnya ada madrasah aliyah. Madrasah lanjutan atau madrasah aliyah ini adalah
madrasah yang menerima murid-murid tamatan madrasah sanawiyah atau yang sederajatnya, memberikan pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok. Lama belajarnya adalah selama 3 tahun. Selanjutnya, madrasah aliyah. Madrasah aliyah bisa juga disebut sebagai madrasah lanjutan atau madrasah yang menerima murid-murid tamatan madrasah sanawiyah yang sederajatnya, yang memberikan pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokoknya. Lama belajarnya adalah 3 tahun. Jadi madrasah berarti tempat belajar bagi siswa atau mahasiswa umat Islam. Latar belakang lahirnya madrasah di Indonesia ini dikembalikan lagi kepada situasi gerakan perbaruan Islam di Indonesia dan proses Jadi, madrasah berarti tempat belajar bagi siswa atau mahasiswa umat Islam. Latar belakang lahirnya madrasah di Indonesia ini dikembalikan lagi kepada 2 situasi, yaitu gerakan perbaruan Islam di Indonesia dan respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda. Sistem yang digunakan di madrasah adalah kombinasi antara sistem pendidikan yang ada pada pesantren dan sekolah modern. Jadi madrasah berarti tempat belajar bagi siswa, mahasiswa umat Islam. Latar belakang lahirnya madrasah di Indonesia ini dikembalikan lagi kepada 2 situasi, yaitu yang pertama, gerakan perbaruan Islam di Indonesia dan respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda. Sistem yang digunakan di madrasah adalah kombinasi antara sistem pendidikan yang ada pada pesantren dan sekolah. Dan setelah Indonesia merdeka, dibentuklah Departemen Agama yang menaungi madrasah, yang mana pembinaan dan pengembangan madrasah sepenuhnya diserahkan kepada Departemen Agama. Jadi, madrasah merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang di dalamnya memuat pelajaran agama dan pelajaran umum, di mana mata pelajaran agama lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran agama di sekolah umum. Mungkin hanya ini yang sudah Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga penyampaian dari saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.